Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Pak Isya Zulfi. Semoga teman-teman yang selalu setia nonton video aku selalu diberikan kesehatan, diperlancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Jadi video kali ini tuh di sini tuh aku bikin videonya itu di hari ke-13 ya teman-teman, di hari ke-13 puasa. Dan di sini tuh aku udah berada di transmigrasi. Jadi aku tuh sampai itu di tanggal 11 atau hari ke-11 puasa. Dan di sini tuh aku bikin videonya tuh di hari ke-13-nya. Karena kalau mau bikin video di hari ke-11 atau di hari ke-12 kan di situ tuh masih bersih-bersih ya teman-teman, masih beres-beres dan masih capek ya. Di situ tuh aku belum buat video. Dan alhamdulillah teman-teman, setelah kurang lebih 3 minggu di kampung, di sini tuh aku kembali ke rutinitas biasa ya teman-teman, kegiatan aku di rumah transmigrasi. Jadi aku tuh sampai di hari Selasa ya teman-teman, di puasa ke-11. Jadi pas hari Selasa itu di sini tuh pasaran, jadi aku sempatin untuk beli tempe karena di situ tuh aku juga lagi singgah di pasar Asolu. Dan untuk harga tempe di pasar Asolu tuh 5.000 3 buah, ukuran seperti yang di video itu ya teman-teman. Kalau masuk keteran biasanya pedagang sayur itu bawanya di harga 5.000 2. Dan di sini tuh aku beli 10.000. Yang 3 itu udah aku masak 2 hari yang lalu dan di sini tuh masih ada 3. Jadi aku mau bikin tempe orek atau tempe kecap gitu ya teman-teman, karena itu tempenya itu udah nggak terlalu bagus atau udah ketuaan, nanti lama-lama kalau dibiarkan nggak langsung dimasak gitu nanti busuk. Jadi aku langsung mau bikin tempe orek. Dan untuk tempe yang aku buat kali ini tuh 3 buah ya. Dan sebelum masak di sini tuh aku nyalain api dulu. Karena kayu aku tuh sebelum aku pergi ke kampung atau pulang kampung, di sini tuh aku cari kayu banyak. Jadi ketika aku pulang, ini tuh kayu yang ada di rumah itu udah pada kering. Dan seperti biasa ya teman-teman, untuk nyalain api di sini tuh aku pakai plastik seperti ini. Kalau teman-teman nggak suka pakai plastik, bisa juga pakai kertas, bisa juga pakai daun kelapa, itu juga bisa ya teman-teman. Tapi karena di sini tuh nggak ada daun kelapa, jadi yang aku gunakan plastik bekas seperti ini. Di sini tuh ada plastik bekas mie instan, ada juga bekas minyak. Dan di Ramadan ketiga kali aku di transmigrasi, di sini tuh aku masih Ramadan dan Lebaran di sini ya teman-teman. Meskipun untuk Ramadan kali ini di puasa pertama sampai puasa ke-10 aku berada di kampung halaman, kemudian di hari ke-11 sampainya nanti Lebaran, dan di hari-hari selanjutnya aku tuh sudah berada di transmigrasi. Dan setelah apinya menyala seperti ini, di belakangnya tuh aku simpan panci seperti itu, dan di bagian depannya di sini tuh aku simpan wajan untuk menggoreng tempe yang tadi udah aku iris. Dan untuk ngirisnya di situ aku ukuran panjang-panjang korek api gitu ya teman-teman, karena mau disambel atau mau diorek tempe kecap gitu. Dan setelah apinya udah menyala, di sini tuh aku langsung goreng aja. Dan untuk gorengan yang pertama atau kloter yang pertama ini tuh udah mateng. Dan setelah udah matang di sini tuh aku juga angkat seperti itu ya teman-teman. Dan di sini tuh pas aku pulang kampung ke selatan, di sini tuh aku beli apa namanya teman-teman, sutil seperti itu, dan ini yang aku gunakan. Tapi ini tuh mungkin sutilnya kecilan, nanti kalau ada waktu pulang kampung di sini tuh aku mau beli lagi, karena kalau di sana tuh harganya murah. Jadi kebetulan aku pulang kampung, di situ aku banyakin belanja kebutuhan rumah yang nggak ada atau yang nggak aku punya ya teman-teman. Dan setelah semua tempe yang udah digoreng di kloter pertama, di sini tuh aku mau lanjut di gorengan yang kedua.
Dan di sini langsung aku masukin semua aja ya teman-teman. Untuk gorengnya di sini tuh aku 2 kali goreng aja, memang menggunakan minyak yang agak banyak karena biar cepat aja, daripada kalau menggunakan minyak sedikit nanti lama, meskipun ya irit di minyak ya teman-teman. Dan setelah itu di belakang kan tadi aku simpan panci ya teman-teman, itu pancinya itu udah panas tapi belum mendidih. Dan sambil tunggu tempenya matang, di sini tuh aku ngambil daun singkong yang ada di samping rumah seperti ini. Dan kali ini tuh di sini tuh seringnya hujan ya teman-teman, dan pas aku ngambil daun singkong ini tuh posisinya lagi hujan, jadi aku ngambilnya itu menggunakan payung seperti itu. Karena kalau nggak menggunakan payung di sini tuh mungkin baju atau kudung aku tuh bisa basah. Karena memang di sini tuh hujannya itu lagi deras-derasnya ya teman-teman. Dan mungkin kelihatan di video itu hanya hujan rintik-rintik seperti itu, tapi ketika kita langsung lihat dengan mata telanjang di situ hujannya itu sangatlah deras. Dan setelah selesai ngambil daun singkong, di sini aku langsung bawa ke dapur aja ya teman-teman. Di sini aku langsung bersihkan seperti itu. Di sini tuh aku ngambilin yang muda-muda aja, dan yang tua itu di situ aku mau buang. Dan untuk tempe yang tadi itu udah matang, jadi panci atau dandang yang tadi udah aku udah aku simpan di belakang itu kan airnya udah panas ya teman-teman, jadi aku pindahkan ke bagian depan. Di video mungkin kelihatan banget ya teman-teman kalau api aku tuh besar bagus. Ini tuh kayu jabon yang aku cari. Mungkin kalau teman-teman mau lihat videonya itu ada, cari aja di bagian bawah ya teman-teman. Di situ ada video aku yang cari kayu jabon gitu. Nah ternyata ketika udah kering dikupas kulitnya itu apinya tuh sangat bagus seperti itu. Kalau dibandingkan kayu mente mungkin lebih bagus kayu jabon seperti itu, tapi harus dikupas ya teman-teman biar cepat kering. Dan kalau mau dipakai membakar itu tuh posisinya tuh harus benar-benar kering, karena kalau nggak kering itu tuh kayu jenis yang jabon seperti itu akan mengeluarkan asap dan nggak mengeluarkan api yang bagus seperti itu. Dan untuk pisang yang ada di samping aku itu tuh pisang barlin ya teman-teman, itu tuh dikasih sama Pak Ali. Jadi kan kemarin tuh aku main ke sana sama suami, di situ aku dibawain pisang 2 sisir, pisang barlin seperti itu. Itu tuh pas banget ya, nggak terlalu tua dan nggak terlalu matang dan nggak terlalu mengkal gitu. Nah setelah sudah selesai bersihkan, di situ aku langsung rebus aja ya teman-teman. Di sini tuh aku nggak cuci, karena kalau daun singkong seperti ini atau daun ubi seperti ini tuh aku tuh langsung rebus seperti ini, dan nanti dicucinya tuh ketika udah mateng itu tuh langsung aku cuci aja. Dan di sini biar daunnya itu masuk semua atau tenggelam di airnya, di sini tuh aku masukin menggunakan sutil seperti itu biar semua daunnya tuh layu dan terendam air. Dan setelah menunggu beberapa saat, di sini tuh daun singkongnya itu udah matang ya teman-teman. Mungkin kalau rebusnya itu sekitar 30 menit, karena di sini tuh aku nggak pakai soda kue atau nggak pakai garam gitu, jadi mungkin warnanya tuh nggak terlalu bagus. Tapi menurut aku kalau menggunakan soda kue itu rasanya itu berubah ya teman-teman. Jadi kalau rebus daun singkong seperti ini tuh aku nggak pernah menggunakan apapun. Kalau menggunakan soda kue memang warnanya tuh cantik, bisa hijau seperti itu, tapi memang rasanya itu kurang bagus. Nah setelah selesai merebus daun singkong, di sini tuh aku mau langsung lanjut buat sambelnya ya teman-teman, atau bumbu untuk tempe oreknya. Untuk bumbunya itu seperti biasa, bawang merah, bawang putih, kemudian aku beri kemiri, ada lengkuas, ada daun jeruk, dan di sini tuh aku beri merica sedikit aja ya teman-teman, karena di sini tuh aku nggak pakai cabai, jadinya aku untuk rasa pedesnya itu aku menggunakan merica aja. Nah setelah itu jangan lupa tuh diaduk-aduk seperti ini biar nggak gosong di bagian bawahnya. Setelah udah harum atau udah matang, tempenya itu dimasukin ke dalam wajan, kemudian setelah itu jangan lupa diaduk-aduk seperti ini biar bumbunya itu tercampur dengan tempe yang udah tadi kita goreng. Dan setelah udah
tercampur rata. Di sini tuh aku beri air sedikit ya teman-teman, biar nggak terlalu kering. Kalau mau kering tuh bisa pakai nggak menggunakan air ya, tapi kalau aku tuh lebih suka itu menggunakan air biar nggak terlalu kering. Kalau nggak dikasih air tuh biasanya tuh rasanya tuh bisa kriuk-kriuk gitu ya, tapi karena sesuai selera aja ya teman-teman, bisa diberi air, bisa juga nggak pakai air. Nah, di panci yang di bagian belakang itu yang aku beri tutupan seperti itu, di situ aku bikin bolu pisang ya teman-teman, karena memang hari ini tuh jadwal aku bawa ke masjid. Untuk jadwalnya sebenarnya itu jadwal aku tuh kemarin di tanggal 12 ya teman-teman, tapi karena mungkin tetangga aku tuh nggak tahu kalau aku tuh udah datang, udah pulang, jadinya aku tuh dialihkan di tanggal 13. Dan untuk takjil yang aku bawa itu hanya bolu pisang aja ya teman-teman, karena memang hari ini kan ada buka bersama gitu ya teman-teman di rumah tetangga aku, jadinya mungkin masjid itu kosong, jadinya tuh aku bawanya itu hanya bolu pisang aja. Sebenarnya tuh aku mau bikin bakwan ya, tapi karena berhubung di sini tuh ada yang mengadakan buka bersama atau syukuran, jadinya tuh aku hanya membawa bolu pisang aja. Nah, ini masakan aku tuh udah selesai ya teman-teman. Ini daun singkong ini yang tadi aku rebus ini tuh udah matang, dan di sini untuk masaknya tuh aku masak santan aja. Dan untuk daun singkongnya ini nggak pedis. Dan yang kedua ini tuh ada tempe kecap atau tempe orek yang udah aku masak tadi. Ini tuh kalau dari kelihatannya itu kebanyakan kecap gitu ya teman-teman, tapi karena memang aku lebih suka manis, jadinya aku beri banyak kecapnya. Dan yang ketiga ini tuh ada sambal ikan. Jadi ini ikan ini aku beli tuh di tanggal 11 juga ya teman-teman. Dan ini tuh sampai sekarang itu belum habis, udah 2 hari ya. Yang pertama itu aku masak kuah kuning, kemudian aku goreng, dan yang ketiga ini aku sambal seperti ini karena udah bosan. Nah, ini bolu pisang aku udah mateng juga. Nah, untuk ikan yang tadi itu aku beli 20.000 ya teman-teman. Ikan di sini tuh 20.000 tuh udah dapat banyak banget, bisa digunakan sampai 3 hari, bahkan bisa sampai 5 harian ya teman-teman. Dan sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis, dan tungguin video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.